Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita dapat hadir turut bahagia dalam acara Walimatul Urs Abang Dani dan Kak Evi. Ya, kami manggilnya itu biasanya, ya, Bang Dani dan Kak Evi. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, wabil khusus kedua mempelai pengantin Abang Dani dan Kak Evi. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan rumah tangga mereka langgeng. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangga mereka dipenuhi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati pula para tamu undangan, tuan-tuan guru, para ustadz, ustadzah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi acara tausiahnya atau mau izotul hasanahnya mau dimulai, tapi saya lihat pengantinnya belum ada. Ya, karena duduknya saya di sini tujuannya adalah untuk menyampaikan nasihat-nasihat pernikahan kepada kedua mempelai, yang nanti mudah-mudahan nasihat-nasihat yang disampaikan menjadi pedoman hidup mereka di dalam berumah tangga. Kak Evi dan Bang Dani, tadi pagi setelah hijab kabul, dan alhamdulillah saya juga hadir sebagai saksi. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Tuan Kadi untuk kedua mempelai udah cukup sebetulnya. Nasihat-nasihat tadi, ya, nasihat singkat yang disampaikan oleh Tuan Kadi ketika selesai ijab kabul tadi pagi itu sudah cukup sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Tuan Kadi dalam nasihatnya kepada kedua mempelai tadi? Ya, nasihat yang disampaikan oleh Tuan Kadi tadi pagi adalah bagaimana membina, mewujudkan, menciptakan, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Bapak Ibu tadi pagi mana tahu ada yang tidak hadir menyaksikan ijab kabulnya. Nah, ini saya sampaikan nasihat dari Tuan Kadi. Ya, Tuan Kadi yang menikahkan mereka berdua. Nasihatnya tentang apa? Tentang bagaimana cara menciptakan atau mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari beberapa poin yang disampaikan oleh Tuan Kadi tadi, mengerucut kepada satu hal saja. Ya, untuk mewujudkan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kedua mempelai harus menjalani bahtera rumah tangga sesuai dengan hukum syariat. Jadi jangan melanggar hukum syariat. Semisalnya apa? Jangan melakukan yang haram.
Ya, kedua apa? Semisalnya menjalankan ibadah yang wajib. Terlebih-lebih lagi ibadah sholat. Ya, saya teringat ada disebutkan di dalam kitab Jauharul Mauhub. Ya, di antaranya yang dapat menyebabkan keluarga dilimpahi keberkahan adalah keluarga yang menjaga sholat. Jadi Bapak Ibu kalau rumah tangganya mungkin sering banyak cekcoknya, carut marut anaknya, ya, atau dari ahli keluarganya, maka tanyakan kepada mereka, apakah mereka menjaga sholat 5 waktu atau tidak? Kalau jawabannya mereka tidak menjaga sholat 5 waktu, ya jangan heran, jangan bingung. Kenapa keluarganya carut marut? Kenapa sering terjadi konflik di dalam rumah tangga? Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Itu tadi, karena rumah tangganya jauh daripada keberkahan. Kenapa rumah tangga jauh dari keberkahan? Karena mereka tidak menjalankan bahtera rumah tangga, ya, dengan perahu syariat. Ya, jadi jangan melanggar hukum syariat. Itu kuncinya yang disampaikan oleh Tuan Kadi tadi pagi, ya. Dan itu sesuai dengan yang saya baca di dalam kitab Jauharul Mauhub tadi. Supaya bahtera rumah tangga itu diliputi, dilimpahi keberkahan, maka kuncinya yang paling utama adalah jaga ibadah. Jadi pesan saya tegaskan lagi kepada Bang Dani selaku nanti suami sebagai kepala rumah tangga, maka bimbinglah Kak Epi untuk senantiasa sama-sama menjaga sholat 5 waktu. Saling ingat mengingatkan. Ya, Bang Dani kalau Kak Epi udah mulai males-malesan sholatnya dikasih tahu, Dik. Ya, apa manggilnya nanti? Biasa kalau masih pengantin baru sayang ya. Ya, nah, nanti kalau udah 2 tahun kau itu ya kan. Ya, nah, kau Bang, kau Dik. Nah, biasa. Namanya pengantin baru, maklum awak ya kan. Nah, baik. Nah, jadi saling tegur, saling menasehati. Kak Epi juga, ya, kalau melihat ya Bang Dani sudah mulai keluar dari jalur syariat, ditegur, ya, Bang, sholat, saling ingat mengingatkan. Karena kunci keberkahan rumah tangga adalah dengan menjalankan rumah tangga itu sesuai dengan hukum Allah, terutama adalah menjaga sholat 5 waktu. Nah, termasuk membawa keberkahan kepada rezeki, itu juga menjaga sholat itu dampaknya banyak dalam kehidupan. Itu silakan baca dalam kitab Jauharul Mauhub. Ya, dampak kepada bahtera rumah tangga, kepada rezeki, kepada anak, ya, bahkan kepada lingkungan sosial kita, lingkungan masyarakat kita. Nah, jadi wujudkan terlebih dahulu kesolehan itu di dalam diri kita atau di dalam lingkungan keluarga kita. Kita sering mendengar istilah baiti apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan surga yang asli, surga yang nyata? Kalau di dalam rumah tangga kita sendiri, kita tidak dapat mewujudkan surga itu. Jadi sebelum kita berharap mendapatkan surga yang asli di akhirat, maka kita harus terlebih dahulu menciptakan surga di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Nah, bagaimana menciptakan ya surga di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan keluarga kita? Itu tadi, tegakkan syariat. Ya, itu lagi kembalinya. Jaga ibadahnya, jaga sholatnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jelas Bang Dani, Kak Evi, saling ingat mengingatkan. Nah, tadi kalau Tuan Kadi tadi pembahasan tentang bagaimana menciptakan ya atau mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, maka saya akan sampaikan ya tentang bagaimana merawat. Ya, setelah kita berhasil menciptakan atau mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga kita, maka sakinah, mawaddah, warahmah itu harus bisa kita jaga.
kita lestarikan supaya kehidupan rumah tangganya tetap tentram dan damai. Kalaupun ada konflik di dalam rumah tangga, mereka akan cepat menyelesaikannya dengan cara yang baik. Nah, kita sering ya, kalau kita datang undangan, kita selalu ucapkan kepada pengantin, apa yang kita doakan dan kita ucapkan. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan memang tujuan pernikahan itu memang itu, untuk menciptakan, mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau ada yang bertanya, tujuan pernikahan itu apa? Tujuan pernikahan itu yaitu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan kau nikah apa? Biar punya banyak anak. Itu tujuan yang lain-lain itu. Ya benar juga. Karena jangan dianggap remeh. Ya, karena itu termasuk hal yang menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, tapi itu bukan poin inti, bukan tujuan utama dari sebuah pernikahan. Tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, lalu Bang Dani dan Kak Evi, ya, untuk mendapatkan atau mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam ruang lingkup rumah tangga itu, ya, harus dijalin, ya, harus ada komitmen antara suami dan istri, ya. Komitmen macam mana yang perlu kami buat, Ustadz? Ya, misalnya komitmen untuk menjaga hubungan ini dengan baik. Ya, kalaupun nanti terjadi perselisihan di antara kita, Dek, maka kita jangan memutuskan dalam keadaan marah, jangan memutuskan dalam keadaan emosi. Pokoknya kita saling menjaga hubungan ini. Nah, itu namanya komitmen. Jadi untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah itu tadi butuh komitmen antara suami dan istri. Ya, komitmennya itu tadi. Misalnya lagi apapun rintangan di dalam rumah tangga ini, malam ini ya, karena masih pengantin baru, ini masa-masa yang bagus untuk membuat suatu komitmen. Nanti udah pulang orang ini semua, tinggal berdua, ceritalah kalian berdua. Apa nih, Dek, komitmen yang mau kita buat? Ya, nah begitu. Komitmen apa, Bang? Ya, komitmen apa misalnya, Dek? Misalnya itu tadi, nanti kalau ada terjadi sesuatu apapun di dalam rumah tangga ini, Dek, mungkin kita diuji urusan ekonomi, mungkin kita diuji urusan kesehatan dan ujian-ujian yang lainnya, kita komitmen, Dek, untuk tetap bersama. Itu salah satu contoh komitmennya. Jadi buat komitmen nanti, ya. Nah, setelah pulang tamu-tamu nih ngobrol berdua, buat komitmen. Kenapa? Itu untuk salah satu komitmen itu tadi untuk menciptakan tadi, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mau langgeng kan? Mau kan? Buat komitmen, ya, supaya diberkahi rumah tangganya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan ini, saya nggak panjang-panjang ceramahnya ini, paling mungkin setengah jam. Karena Bang Dani, Kak Evi pun memang rajin ikut pengajian. Ya, nah, dengan guru mana saja pengajian-pengajian di sekitar Kuala Tanjung ini mereka selalu hadir. Nah, jadi saya nggak usah panjang-panjang untuk menyampaikan nasihat pernikahannya, langsung ke jantung-jantung intinya saja. Nah, kalau tadi Tuan Kadi membahas tentang bagaimana menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, maka saya ambil bagian malam ini bagaimana mempertahankan dan melestarikan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam bahtera rumah tangga. Mungkin sekarang Bapak Ibu juga, ya, atau kita yang hadir di sini sudah, alhamdulillah, mungkin kita sudah berhasil mewujudkan, menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah itu di dalam bahtera rumah tangga kita. Ya, kalau nggak terwujud sakinah, mawaddah, warahmah, nggak mungkin bisa anaknya 2, anaknya 3. Ya, nah itu menunjukkan terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, lalu menjaganya seperti apa? Ya, supaya terus sakinah, mawaddah, warahmah itu terus senantiasa bersamai
kita suami istri sampai akhir hayat. Maka para ulama mengatakan untuk menjaga sakinah, mawaddah, warahmah itu setidaknya kita harus menghindari 5 hal. Berapa hal yang harus kita hindari? 5 hal yang harus kita hindari untuk mempertahankan sakinah, mawaddah, warahmah itu. Nah, yang pertama apa yang harus kita hindari? Bang Dani dan Kak Evi, ya, karena nasihat pernikahan ini terutama ditujukan untuk kalian berdua, ya, untuk saya pribadi juga dan kita yang hadir semua di sini. Hindari 5 perkara ini, ya, agar ya sakinah, mawaddah, warahmah, ya, bertahan sampai akhir hayat kita. Apa poin yang pertama? Yang pertama, jangan membeda-bedakan antara keluarga sendiri dengan keluarga pasangan. Ini banyak terjadi di lingkungan kita berumah tangga. Kadang suami membeda-bedakan antara keluarganya dengan keluarganya istri. Kadang istri membeda-bedakan antara keluarganya dengan keluarga suami. Ini banyak terjadi. Jadi hindari itu, jangan membeda-bedakan antara keluarga pasangan. Ya, karena itulah poin utamanya untuk merawat, menjaga sakinah, mawaddah, warahmah itu. Ya, jangan seperti ya kebanyakan terjadi pasangan suami istri ya membeda-bedakan antara keluarga. Si suami ketika yang datang ke rumahnya adalah keluarganya suami, dilayani dengan sebaik-baiknya oleh suaminya. Tapi ketika giliran keluarga istri yang datang kepada rumah mereka, suami pun bersikap acuh tak acuh. Ada. Maka istri juga demikian. Ketika yang datang ke rumahnya keluarga istri, dilayani, disambut dengan baik. Tapi ketika giliran keluarganya suami yang datang tidak dilayani sebagaimana dia melayani keluarganya sendiri. Ada nggak begitu? Ada. Nah, jadi Bang Dani dan Kak Evi, ingat ini, poin yang pertama. Jangan membeda-bedakan antar keluarga. Sama. Ya, wujudkan itu. Ya, satu komitmen. Keluargaku adalah keluargamu, keluargamu adalah keluargaku. Ya, itu diantara buat komitmen tadi. B, malam ini kita sah sebagai sepasang suami istri. Malam ini kita mulai hidup bersama. Kita buat komitmen. Diantara komitmennya apa? Komitmen yang pertama, D, ya, keluargamu adalah keluargaku, keluargaku adalah keluargamu. Dan ini bukan hanya kesepakatan saja, tapi memang betul diaplikasikan. Ya, nah, jangan nanti Kak Epi maksanya Bang Dani maunya, ayo Bang, ya di sana ada acara keluargaku, ikut Bang Dani. Giliran gantian keluarga Bang Dani ada acara, ayo deh ke sana, kok aja lah, aku lagi nggak mood. Nah, jangan ya, ingat ya, jangan membeda-bedakan apa? Keluarga. Karena pernikahan itu bukan hidup kalian berdua. Ijab kabul dah hidup kalian berdua. Nggak peduli dengan keluarga masing-masing, tidak. Tapi pernikahan selain menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita menjadi suami istri, pernikahan itu juga menyatukan dua belah keluarga. Betul apa tidak? Nah, gitu dia. Ini poin yang pertama. Ya, jadi merawat sakinah, mawaddah, warahmah itu caranya gimana? Yang pertama, jangan membeda-bedakan antara keluarga pasangan kita. Ya, pasang komitmen. Keluargamu, keluargaku adalah keluargamu. Baik. Lalu poin yang kedua. Untuk merawat, menjaga sakinah, mawaddah, warahmah. Poin yang kedua. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu pasangan. Bang Dani, Kak Evi, ya, setiap pasangan, ya, setiap orang pasti punya masa lalu, betul tidak? Yang kadang masa lalunya itu ada yang positif, ada yang negatif. Jangan diungkit-ungkit.
Ya, itulah nyesal aku nikah sama kau. Ya, kau dulu kayak gini. Jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Ya, merawat sakinah, mawaddah warahmah. Suami harus bisa nutupi aibnya istri di depan keluarga. Ya, si suami juga harus bisa nutup aibnya istri di depan keluarga. Jangan masak begini Bang Dani. Kalau ada keluarga Bang Dani, ibu, keluarga dekat Bang Dani nggak suka sama Kak Evi, dan kalau Bang Dani lihat ya nggak ada kesalahan apapun, maka di mana posisi Bang Dani? Bukan di keluarga, tapi jaga kehormatan istri. Jelas Bang Dani. Begitu juga sebaliknya Kak Evi. Kalau mungkin ada yang tidak baik, ya, dipandang mata keluarga Kak Evi tentang Bang Dani misalnya, ya, Kak Evi juga harus ya menjaga kehormatan siapa? Suami. Aibnya jangan diumbar kepada keluarga. Jelas? Ya, jelas apa tidak? Nah, itu poin yang kedua. Menciptakan, merawat. Ya, bukan menciptakan, merawat sakinah, mawaddah warahmah. Poin yang kedua, jangan mengungkit-ungkit masa lalunya pasangan. Karena setiap orang punya masa lalu. Yang kadang masa lalu itu positif, ada masa lalu yang negatif. Jadi jangan diungkit-ungkit masa lalunya yang negatif. Ya, aku nggak tahu masa lalunya Ustadz. Aku pun baru kenal ininya sama dia. Deket-deket ketemu ngaji, tiba-tiba nikah. Ya kan gitu kan ya? Ya, nggak ada pacaran-pacaran, tiba-tiba nikah. Ya, nggak ada terbayang dia jadi suamiku. Aku pun baru kenal dia. Kalau begitu ke depannya kalau Kak Epi melihat ada aibnya Bang Dani, itu harus dijaga. Bang Dani juga kalau ngelihat ya ada aibnya istri, Bang Dani juga harus ngejaga. Sekarang zaman media sosial Bapak Ibu, ya sikit-sikit viral. Bini pun diviralkan, suami pun diviralkan. Jelas, jangan kalau ada berantem naik ke status. Muak kali lama-lama aku nengok muka dia katanya. Ya, misal kali aku nikah sama dia, ya, naik status. Orang pun tahu, wah selek orang ini. Ya, orang bukan ibah, malah tepuk tangan melihat hal-hal seperti itu. Jadi harus bersikap dewasa. Ya, kalau ada masalah itu harus tidak perlu dinaik-naikkan ke media sosial. Kalau masalahnya sudah rumit, kalian berdua tidak bisa menyelesaikan masalah itu, barulah minta pertolongan kepada orang yang bisa menengahi. Tapi orangnya harus bijaksana. Tidak semua orang tua itu bijaksana. Ya dikit-dikit apa? Itulah kau ceraikan aja laki kau. Itulah kau ceraikan aja bini kau tuh. Ini orang tua yang tidak bijaksana. Ya, Nabi melaknat ya orang-orang yang suka mencerai-beraikan pasangan suami istri. Dengar itu. Ya, baginda Nabi Muhammad melaknat orang-orang yang suka mencerai-beraikan apa? Pasangan rumah tangga, pasangan suami istri. Jadi kalau masalahnya terlalu berat, terlalu besar, cari orang yang bijak yang bisa jadi penengah. Ya, karena kalau salah orang, tidak bijak, bisa-bisa bukan malah makin baik rumah tangganya, malah bisa makin hancur. Jelas ya? Jangan pernah mimpi rumah tangga nggak ada konfliknya. Ya, selagi masih hidup di dunia, sebuah keluarga pasti ada berantem-berantemnya. Ya, ada ustadz keluarga Nabi. Ibu bapak berarti kurang baca sejarah. Ya, dalam lingkup keluarga Nabi Muhammad saja itu terkadang terjadi cekcok ya antara istri-istri Nabi ataupun antara Nabi dengan istrinya. Bukan nggak ada konflik di dalam rumah tangga Nabi, ada. Apalagi rumah tangga kita Bang Dani. Ya, maka bijaksana dalam menyelesaikan problem di dalam rumah tangga. Ya, itu tutup aib istri tutup aib apa? Suami. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan secara mufakat berdua, kalau memang harus ada orang yang menengahi, silakan. Ya, tapi cari orang yang bijaksana. Ya, baik. Itu yang kedua, poin yang kedua untuk menjaga apa tadi?
menjaga sakinah mawaddah warahmah. Lalu yang ketiga, apa tadi yang pertama? Ingat apa enggak? Ayo. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Ya. Nah, jangan membeda-bedakan keluarga. Yang kedua, tutup aib pasangan. Yang ketiga, oh belum ya, tunggu ya. Jangan lupa ya. Ini simple, singkat, tapi insya Allah manfaat ya untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, yang ketiga, ini ya juga perhatikan. Jangan banding-bandingkan Kak Evi, Bang Dani, rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Ya, jangan apa banding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Jangan banding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang lain. Kalau sifat kita membanding-bandingkan seperti itu, nafsu ini nggak ada puasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Cekcok. Ya, istri kepengen rumah tangganya kayak seperti rumah tangga tetangganya. Akhirnya apa? Suami pun sakit hati, kecil hati, ujung-ujungnya berantem. Ini poin yang ketiga. Jangan membanding-bandingkan antara rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Jangan banding-bandingkan antara yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Maka oleh sebab itu, prinsip syukur harus ditanamkan dalam keluarga. Ya, prinsip syukur harus ditanamkan dalam keluarga. Bersyukur aja. Ya, masalah rezeki misalnya, nggak usah banding-bandingkan rezeki suami kita dengan rezeki suami orang. Mungkin Kak Evi, rezekinya suami orang, rezekinya banyak, tapi mungkin kasar, tukang mukul, main tangan. Bang Dani rezekinya biasa, tapi sayang sama Kak Evi. Ya, kalau marah dia diem, kan gitu ya. Nah, jadi ada nilai-nilai plusnya. Jangan banding-bandingkan ya antara suami kita dengan suami orang, istri kita dengan istri orang, keluarga kita dengan keluarga orang. Jadi wujudkan rasa syukur, ya. Penekanan ini saya tekankan terlebih-lebih untuk si istri, ya, karena istri yang paling umum di mana-mana paling banyak berontak, ya, paling banyak memberontak kepada suami. Betul nggak Pak? Oh betul kata orang ini, ya. Baik. Penekanannya kepada istri terutama, tapi dua-duanya lah harus punya rasa syukur. Nah lalu jika salah satu pasangan membanding-bandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain, maka harus saling menasehati, diingatkan. Kalau istrinya ya membanding-bandingkan rumah tangga, ya rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain, nasehati Bang Dani. Ya, itulah kode. Kamu nggak kayak bini si Fulan, nah gitu. Nasehati Kak Evi, ya Bang, ingat pesan Ustadz, ya. Nah, kalau perlu bawa nama saya, aku bilang sama Ustadz kau ya, bilang, nah, gitu aja. Ya, kalau nggak bisa beres, aku bilang kau sama Ustadz ya. Ini nomor WA-nya nih ya. Nanti saya kasih nomor WA saya, ya, biar saya datang langsung. Nah, Bang Dani juga begitu, jangan banding-bandingkan. Kak Evi juga demikian, ya. Nah, kalau salah satunya udah membanding-bandingkan, harus dinasehati. Ya harus dinasehati, jangan langsung main pukul. Islam tidak membenarkan kekerasan di dalam rumah tangga, ya, apalagi mukulnya mukul wajah. Nah baik, udah berapa tadi tuh? 3, udah berapa? Setengah jam ini udah. Ya, sedikit lagi aja udah. Ya, nah, orang ini pun dalam hatinya nih, lama kali orang ini pulang ya katanya kan. Ya, iya benar nih. Oh enggak ya. Udah berapa tadi? 3. Apa yang tadi yang pertama? Ya, jangan banding-bandingkan keluarga. Yang kedua, jangan mengungkit-ungkit aib pasangan. Yang ketiga, jangan bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Yang keempat, ya, yang keempat ini juga, jangan ikut campur urusan orang lain. Apalagi ikut campur rumah tangga orang lain. Rumah tangga aja urus. Jelas? Rumah tangga Bang Dani aja urus. Tetangga Bang Dani, siapa Bang Dani mau gimana rumah tangganya, pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak tahu. Jangan urus urusan orang lain. Jangan urus rumah tangganya, rumah tangga orang
lain. Fokus membina rumah tangga sendiri. Itu poin yang keempat. Ya, nah ini poin nomor 4 nih, langkah kebanyakan orang yang melanggar. Sibuk kali sama rumah tangga orang lainnya. Mau tahu aja urusan orang lain. Padahal rumah tangga dia pun carut marut. Ya, hati-hati. Ya, jangan jadi orang yang kepo. Ya, itu salah satu akhlak tercela. Nah, kalau kepo kepada orang-orang soleh boleh. Ya, apa sih amal dia biar ku tiru? Nah, itu kepo dalam kebaikan. Nah, ini ya, mau tahu aja urusan rumah tangga orang, mau tahu aja urusan orang lain, itu nggak baik. Jadi tutup mata dari melihat urusan atau rumah tangga orang lain, dan tutup telinga ya dari mendengar urusan rumah tangga orang lain. Jadi Bang Dani kalau nanti Kak Epi lagi di kamar ya cerita-cerita, bang, coba bang, itu tetangga kita siapa dek? Ya, ibu pulang tuh begini begitu sama suaminya. Udah nggak usah keurusan itu. Ya, udah aku ambil nasi, mengisap perut abang nih bilang. Ya, abang lapar. Nah, marahin, harus tegas. Jelas ya Bang Dani ya? Ya, Kak Eti juga kayak gitu. Nanti kalau Bang Daninya begitu juga, udahlah bang, ngapain pula kau urus-urus rumah tangga orang? Ngapain pula kau urus-urus urusan orang bang? Udah kerja aja bang yang elok, cari rezeki halal. Ya, biar senang aku. Ya. Itu saling nasihat menasehati. Jangan pula salah satunya cerita awak pun, oh iya dek, oh, makin melebarlah cerita itu tadi. Ya, jadi itu sangat nggak bagus. Ya, tutup mata, tutup telinga dari urusan orang lain. Udah berapa itu tadi poinnya? Keempat. Poin yang kelima, jangan suka marah-marah. Jangan suka apa? Jangan suka marah-marah. Ya, ibunya suka marah-marah nggak Pak? Ya, ada orang di sini? Ada. Ya Bu, kata Bapak jangan suka marah-marah kalau orang ini lama pulang ngaji. Cemana nggak marah Pak, pulang ngaji Ustaz bukan langsung pulang, ngopi dulu. Ya, apa nggak marah katanya ya? Kena juga awak ya kan? Awak dibawa-bawa bapak-bapak ini. Ayah kan ngopi dek sama Ustaz katanya. Awak juga dibawa-bawa ya. Nah baik. Jangan suka marah-marah dalam berumah tangga. Karena kebiasaan marah-marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan memperkeruh masalah. Ya, jadi setiap masalah selesaikan dengan kepala dingin. Ya, harus seimbang. Mungkin kalau ke Epinya pemarah, Bang Dani jangan kayak gitu. Dia mengalah atau sebaliknya. Nah, kalau dua-dua udah marah-marah udahlah. Ya. Udahlah, selesai ya rumah tangga itu. Baik. 5 poin ini diingat, dijadikan pegangan hidup di dalam berumah tangga. Ada 5 poin yang harus dihindari. Untuk apa tujuannya? Menjaga, melestarikan sakinah, mawaddah, warahmah. 5 aja, nggak banyak. Ya, 5 aja diingat. Ya, coba sekali lagi. Apa yang pertama? Biar betul-betul yakin awak ingat. Apa yang pertama tadi? Jangan beda-bedakan antar keluarga. Yang kedua, tutup aib ya pasangan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Jangan banding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang. Kemudian yang keempat, ya nggak usah urus rumah tangga orang lain, urus rumah tangga sendiri. Dan yang kelima apa? Jangan suka ngamuk-ngamuk, jangan suka marah-marah. Udah 5 poin itu aja. Dan sebagai penutup, ya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, usah keluaran dipasangin lagi dah tutup doa ini, ya. Usah lama-lama. Orang ini pun mengajinya. Kalau mau lebih detail nanti ikut. Ya, kalau mau lebih detail, ya istiqomah nanti ikut hadir pengajian ya tentang rumah tangga Islami. Ya, ini singkat-singkat aja. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam itu memberikan perhatian yang cukup besar, ya kepada hubungan suami istri. Ya, Islam memberikan perhatian yang cukup besar dalam kehidupan suami istri. Ya, sampai-sampai Allah menyebutkan ikatan pernikahan di dalam Al-Quran dengan istilah misakon golizon. Allah berfirman, wa akhazna minkum misakon golizo. Apa arti misakon golizo? Perjanjian yang teguh. Jadi tadi ijab kabul ya Bang Dani kan?
Ya, Bang Dani udah berikan mahar kepada Kak Epi. Ya, berarti kalian berdua sudah melakukan perjanjian yang teguh. Maka berupaya semaksimal mungkin perjanjian yang teguh itu dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai perjanjian yang teguh itu lepas. Ya, nah, maka supaya perjanjian yang teguh itu tetap terjaga, maka itu tadilah, ya, jagalah sakinah mawaddah warahmah itu, dirawat sakinah mawaddah warahmah itu. Bagaimana merawatnya? Tadi udah saya sampaikan. Hindari 5 hal. Ya, siapa yang bisa menghindari 5 hal ini, insya Allah terawat keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu aja barangkali yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Yang penting kami mendoakan kepada kedua mempelai, mudah-mudahan kalian berdua pernikahannya diberkahi oleh Allah, diberi keturunan yang berkah, rezeki yang berkah, umur yang berkah, usaha yang berkah, semuanya mudah-mudahan diliputi dengan keberkahan. Tapi untuk menciptakan keberkahan itu, maka syarat utamanya adalah jagalah, ya, syariat Allah, terutama jagalah ibadah-ibadahnya. Saling ingat, ya, saling ingat mengingatkan di antara suami istri. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, yaitu tentang bagaimana merawat sakinah mawaddah warahmah di dalam bahtera rumah tangga. Kurang lebih hampir 50 menit. Ya, saya rasa udah cukup lah itu, gak usah panjang-panjang, karena pun di hadapan pengantin memang pendek-pendek aja, ya, karena orang ini udah loteh, ya, dari tadi pagi menghadapi tamu-tamu. Untuk lebih detailnya ngajilah, ya. Nah, sebelum nikah rajin nggak datang pengajian? Kita buat komitmen, udah nikah kalian tetap rajin nggak ngaji? Ya, awas ya. Nah, kita buat komitmen di depan jamaah, ya. Nah, jangan dijadikan beban, karena dengan ilmulah kehidupan kita ini bisa terarah. Tanpa ilmu, kehidupan kita akan belak-belok. Apalagi rumah tangga butuh ilmu untuk merawatnya itu. Mudah-mudahan langgeng. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa yang baik untuk mereka berdua. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Ya Allah, berkahilah kedua mempelai yang ada di hadapan kami ini ya Allah. Jadikan rumah tangganya ya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah rumah tangga mereka membawa kebaikan-kebaikan untuk masyarakat di sekitar mereka ya Allah. Berikanlah mereka keturunan-keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Berkahi rezekinya ya Allah. Jadikanlah mereka kedua mempelai yang senantiasa berbakti dan membahagiakan kedua orang tua mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna natawassalu bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi a'immatil arba'ah wa bijahi jami'il awliya'il muqarrabin wa syuhada'i was salihin. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada. Ada teman lagi? Yang mau makan daging lanjutkan. Yang masih mau undangan. Terakhir acara proses nasihat yang dibawakan oleh Tuan Guru kita, dan yang mau makan pun boleh nanti kepada yang terpenuh. Dan yang mau pulang juga silakan. Dan demikian yang aku sampaikan untuk pengumuman pengajian disediakan bagi orang malam Sabtu. Insya Allah kita mengaji di Musola Nurul Istiqomah di belakang Kilang Kincong. Pak
dan maghrib di musola Pak Nawawi dalam sedikit itu Dusun Titiwayung, dan Bunda Isa di musola Istiqomah, Guru Istiqomah. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Tutup pula aja. Ya, selamat ya.